Waduh, kabar buat para pensiunan hari ini memang lagi rame banget. Soalnya banyak yang langsung heboh cek rekening gara-gara ada info kalau gaji Juni ternyata sudah ada yang masuk bahkan sebelum tanggal 1. Terus di saat yang sama muncul juga bahasan soal gaji ke-13, jadwal pencairannya, syaratnya, sampai pertanyaan yang paling sering bikin penasaran, rapelan dan kenaikan gaji itu sebenarnya kapan sih realnya? Jadi di video kali ini kita bakal bahas pelan-pelan tapi tetap lengkap, biar tidak ada yang ketinggalan satupun poin pentingnya. Dari kabar yang beredar, ada pensiunan yang mengaku gaji Juni sudah cair sejak 29 Mei 2026. Lalu ada juga komentar lain yang bilang mutasi rekening sudah muncul di jam 10.30. Nah, ini yang bikin banyak orang langsung mikir, loh, kok bisa lebih awal? Dan bank apa tuh? Taspen plus 2. Jadi gini ya, buat yang belum tahu, salah satu cerita yang paling ramai itu datang dari seorang pensiunan yang bilang gaji bulan Juni sudah masuk rekening pada 29 Mei 2026. Saat ditanya bank apa, jawabannya ternyata Bank Kalbar alias Bank Kalimantan Barat. Jadi memang bukan kabar ngarang-ngarang karena ada peserta yang benar-benar cerita kalau dananya sudah nongol lebih cepat. Lalu ada lagi komentar lain yang lebih bikin kaget karena dia bilang tadi iseng lakukan autentikasi, ternyata mutasi rekening sudah ada pada hari itu sekitar jam 10.30. Dari sini kelihatan bahwa memang ada sebagian peserta yang bisa menerima pencairan lebih awal, walaupun secara umum Taspen tetap menyampaikan pembayaran gaji pensiun dilakukan tiap tanggal 1 dengan syarat autentikasi bulan sebelumnya dilakukan pada tanggal 1 sampai 15. Taspen plus 2. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Kok bisa sebelum tanggal 1 sudah masuk? Jawabannya kemungkinan karena masing-masing bank mitra punya mekanisme proses yang beda, dan kalau semua persyaratan sudah lengkap, pencairan memang bisa saja terjadi lebih awal. Apalagi di momen menjelang libur nasional, sistem pembayaran biasanya menyesuaikan jadwal layanan. Taspen sendiri di kanal resminya mengajak peserta untuk rutin melakukan autentikasi 1 kali dalam 1 bulan, dan mereka juga mengingatkan bahwa autentikasi ini penting supaya hak pensiun tetap lancar dan tidak terkendala. Jadi buat yang sering nunggu-nunggu masuknya dana, jangan cuma lihat tanggal di kalender, tapi cek juga status autentikasi dan mutasi rekening masing-masing. Karena ternyata ada yang bisa lebih dulu cair. Taspen plus 2. Terus ada juga pertanyaan yang lumayan sering muncul dan agak bikin panik. Kalau tanggal 31 atau akhir bulan saya coba autentikasi, kok gagal dan muncul error? Nah, di sini penjelasannya simple tapi penting. Taspen menegaskan bahwa autentikasi saat ini dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 sampai 15. Jadi kalau ada peserta yang coba di tanggal-tanggal seperti 29, 30, atau 31 lalu gagal, itu bukan berarti hak pensiunnya hangus tetapi memang waktunya belum masuk. Peserta diminta mencoba lagi mulai tanggal 1 pada bulan berkenaan. Jadi kalau di bulan sebelumnya sempat error terus, langkah paling aman ya tunggu tanggal yang memang disarankan. Ini juga menjawab pertanyaan netizen yang sempat nanya, apakah harus autentikasi 2 kali di bulan Juni? Jawabannya tidak, cukup 1 kali dalam periode 1 sampai 15 setiap bulan. Taspen plus 2. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti kalau hari ini saya belum bisa autentikasi, gaji Juni tetap masuk enggak? Maka jawabannya, selama autentikasi berhasil dilakukan pada bulan berkenaan dan data peserta valid, pembayaran tetap diproses. Bahkan dalam jawaban resmi yang beredar, Taspen menegaskan bahwa apabila peserta sudah berhasil melakukan autentikasi, hak pensiunnya akan dibayarkan. Makanya banyak yang akhirnya memilih buat enggak nunggu terlalu lama, langsung begitu masuk tanggal 1 atau awal bulan mereka coba lagi. Dan memang di media resmi Taspen juga ada anjuran agar peserta rutin autentikasi di awal bulan supaya penerimaan manfaat pensiun tetap lancar. Jadi intinya, jangan dibikin ribet sendiri, ikuti saja pola yang sudah ditetapkan, karena ini justru untuk mempermudah proses pencairan.
Taspen plus 2 masuk ke bahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu gaji ke-13. Nah, untuk gaji ke-13 ini, Taspen sudah mengumumkan secara resmi bahwa pembayaran untuk pensiunan ASN mulai disalurkan pada 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Pengumuman ini bukan sekadar rumor, karena di kanal resmi Taspen memang terpampang informasi bahwa gaji ke-13 pensiunan ASN mulai dibayarkan pada tanggal tersebut. Jadi kalau ada yang nanya kapan cair, jawabannya jelas. Paling cepat mulai 2 Juni 2026. Jadi dari kabar yang dibahas tadi, kalau di tanggal 1 itu ada libur nasional, maka pencairan gaji ke-13 tetap berjalan mulai tanggal 2 dan peserta tinggal cek rekening masing-masing sesuai bank atau mitra bayar yang digunakan. Taspen plus 2, lalu soal besarannya gimana? Nah, ini juga penting banget buat dicatat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji ke-13 dihitung dengan berpatokan pada penghasilan bulan Mei 2026. Artinya, komponen yang dipakai mengacu pada penghasilan pada bulan itu dan tidak dikenakan potongan kredit ataupun iuran lain kecuali pajak penghasilan. Dan menariknya, pajak penghasilan untuk gaji ke-13 ini ditanggung pemerintah. Jadi buat pensiunan, ini kabar yang lumayan melegakan karena tidak dipotong macam-macam di luar ketentuan resmi. Kalau mau gampangnya, gaji ke-13 itu memang dibuat untuk bantu tambahan kebutuhan dan pencairannya sudah diatur lewat regulasi resmi pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia plus 2. Ada juga kondisi khusus yang perlu dipahami, terutama untuk peserta yang mulai pensiun pada 1 Juni 2026. Untuk peserta yang TMT pensiunnya mulai 1 Juni, pembayaran gaji ke-13 dilakukan di tempat bekerja terakhir. Bukan otomatis lewat jalur yang sama seperti pensiunan lama. Ini detail yang kadang suka kelewat, padahal penting banget. Jadi kalau ada keluarga atau kerabat yang baru masuk masa pensiun per 1 Juni, mereka harus cek mekanismenya sesuai tempat kerja terakhir. Intinya, pembagian jalur pembayaran memang ada aturannya sendiri, dan Taspen sudah menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah yang berlaku di tahun 2026. Kementerian Keuangan Republik Indonesia plus 1. Nah, biar makin jelas, ada satu hal lagi yang banyak ditanya orang. Besok 1 Juni kantor Taspen buka atau tutup. Berdasarkan momen hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, layanan kantor Taspen dan kantor cabangnya memang libur pelayanan pada hari itu, lalu kembali melayani pada 2 Juni. Jadi buat peserta yang mungkin masih ada kendala pencairan, pengurusan, atau butuh bantuan langsung ke kantor, memang harus menyesuaikan jadwal layanan. Ini juga nyambung dengan informasi Hari Libur Nasional 2026 dan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Jadi kalau hari itu layanan offline tidak berjalan penuh, bukan berarti ada masalah di sistem, melainkan karena memang Hari Libur Nasional. JDIH Kemnaker plus 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang penasaran dan sering jadi bahan obrolan di grup keluarga. Rapelan, dan kenaikan gaji. Nah, sampai informasi resmi yang dirujuk, Taspen menyampaikan bahwa mereka belum menerima regulasi resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiun. Bahkan Taspen juga menegaskan bahwa sampai pengumuman resmi yang tersedia, belum ada perubahan terkait regulasi kenaikan gaji maupun rapelan. Jadi walaupun obrolan soal kenaikan gaji ini terus ramai di media sosial, status resminya masih sama, belum ada regulasi yang diumumkan. Ini penting banget ya supaya kita tidak termakan isu atau janji yang belum jelas sumbernya. Taspen plus 1. Makanya, kalau ada yang bertanya, rapelan kapan cair atau kenaikan gaji berapa persen, maka jawaban amannya sampai saat ini adalah belum ada ketetapan resmi dari pemerintah yang bisa dijadikan pegangan. Taspen sendiri sudah menjelaskan bahwa mereka tidak memberikan kenaikan gaji atau tunjangan pensiun di luar ketetapan resmi pemerintah. Jadi jangan gampang percaya kalau ada pesan, video, atau postingan yang bilang kenaikan sudah fix sekian persen atau rapelan tinggal tunggu tanggal cair
tanpa ada dasar regulasinya. Lebih aman cek langsung ke kanal resmi, karena justru disitulah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Taspen plus 1. Kalau kita lihat alurnya dari awal, sebenarnya pola informasinya cukup jelas. Gaji Juni ada yang sudah masuk lebih awal sejak 29 Mei di sebagian peserta, lalu ada yang mutasinya muncul pada jam 10.30 setelah melakukan autentikasi. Kemudian Taspen juga menegaskan bahwa autentikasi dilakukan 1 kali setiap bulan antara tanggal 1 sampai 15. Setelah itu, gaji ke-13 mulai dibayarkan pada 2 Juni 2026 melalui mitra bayar, dan bagi peserta yang baru pensiun per 1 Juni, ada jalur pembayaran khusus di tempat kerja terakhir. Jadi semua poinnya nyambung dan bukan info yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau dibaca pelan-pelan, sebetulnya kabarnya bukan bikin bingung, malah bikin kita paham bahwa sistem pencairan pensiun memang punya jadwal dan syarat yang harus diikuti. Taspen plus 3. Tapi memang karena banyak pensiunan yang menunggu dana masuk untuk kebutuhan harian, begitu ada kabar rekening sudah terisi lebih cepat, pasti langsung bikin suasana heboh. Apalagi kalau momen itu berdekatan dengan tanggal merah dan libur nasional, wajar saja kalau orang langsung bertanya-tanya. Untungnya, penjelasan resmi Taspen cukup tegas. Autentikasi cukup 1 kali per bulan, tidak perlu bingung soal 2 kali. Dan kalau ada error di akhir bulan, ulangi lagi mulai tanggal 1 sampai 15. Jadi daripada bolak-balik panik, lebih baik ikuti pola resmi supaya prosesnya aman. Dengan begitu, peserta juga tidak perlu datang jauh-jauh kalau sebenarnya cukup lewat aplikasi atau kanal yang tersedia. Taspen plus 2. Ada juga kabar baik yang patut dicatat soal layanan digitalnya. Taspen mendorong peserta untuk melakukan autentikasi lewat aplikasi Andal by Taspen, dan mereka juga menekankan bahwa enrollment atau perekaman biometrik kini bisa dilakukan secara online. Ini penting karena bikin peserta tidak harus selalu repot datang ke kantor cabang atau mitra bayar hanya untuk urusan administratif dasar. Jadi makin ke sini, layanan memang diarahkan supaya lebih praktis, cepat, dan efisien. Buat para pensiunan yang mungkin sudah tidak ingin ribet keluar rumah, pendekatan ini jelas membantu banget. Asal jaringan internet oke, data benar, dan jadwal autentikasi dipatuhi, prosesnya bisa lebih lancar. Taspen plus 1. Di sisi lain, Taspen juga mengingatkan peserta untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Ini penting sekali karena banyak modus yang beredar, mulai dari permintaan data pribadi, janji kenaikan pensiun, sampai surat tugas palsu. Taspen menegaskan bahwa mereka tidak meminta data langsung sembarangan, tidak memberikan kenaikan gaji atau tunjangan di luar ketetapan resmi pemerintah, dan tidak menjanjikan pengembalian dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dari Taspen lalu minta data aneh-aneh, lebih baik langsung curiga dan cek ke kanal resmi. Prinsipnya sederhana, tahan, pastikan, lalu laporkan. Taspen. Kalau dipikir-pikir, memang inilah yang paling bikin peserta tenang. Informasi resmi yang jelas, bukan kabar simpang siur. Jadi untuk urusan gaji Juni, ada cerita nyata tentang pencairan lebih awal di sebagian peserta, ada juga penjelasan resmi bahwa pembayaran gaji pensiun dilakukan tiap tanggal 1 dengan syarat autentikasi. Bulan sebelumnya dilakukan pada tanggal 1 sampai 15. Lalu untuk gaji ke-13 sudah dijadwalkan mulai 2 Juni 2026. Dan untuk rapelan serta kenaikan gaji, belum ada regulasi resmi dari pemerintah. Dengan alur seperti ini, kita bisa lihat bahwa setiap poin punya dasar masing-masing. Tidak perlu dibesar-besarkan, cukup dipahami dan diikuti sesuai ketentuan. Taspen plus 2. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, gaji Juni kok bisa masuk sebelum tanggal 1? Jawabannya, bisa saja karena ada bank atau mitra bayar tertentu yang memproses lebih awal ketika semua syarat sudah lengkap, apalagi di situasi menjelang hari libur. Kalau ditanya, autentikasi harus berapa kali? Jawabannya 1 kali setiap bulan, tanggal 1 sampai 15. Kalau ditanya, gaji ke-13 kapan cair? Jawabannya mulai 2 Juni 2026. Kalau ditanya, rapelan dan kenaikan gaji sudah ada belum?
Jawabannya belum ada regulasi resmi yang diumumkan. Semua ini sudah cukup menjelaskan gambaran besarnya tanpa harus dibuat ribet. Taspen plus 3. Dan yang paling penting, kalau nanti ada kendala lagi, jangan langsung percaya komentar yang asal bunyi. Cek ke sumber resmi Taspen, lihat pengumuman terbaru, dan pastikan status autentikasi serta mutasi rekening masing-masing. Karena yang namanya hak pensiun itu sensitif, jadi harus hati-hati. Apalagi kalau menyangkut penghasilan bulanan para pensiunan dan keluarganya. Informasi yang tidak akurat bisa bikin salah paham besar. Makanya, pegang yang resmi, abaikan yang bikin panik, dan ikuti jadwal yang sudah diumumkan. Sampai di sini dulu update lengkapnya, dan nanti kita bakal lanjut lagi kalau ada perkembangan baru soal pencairan gaji ke-13, rapelan, maupun isu kenaikan gaji pensiun. Taspen plus 2